ay wa minal umuril mu'ajjalah, di antara perkara yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sapunuikan bahwa setiap perbuatan taat tersebut pasti akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah akan memberi ganjarannya tersebut niki terlambat. Yang zat yang pemurah tersebut ketika memberi ganjaran tersebut pasti langsung denara jatuh kredit. Maka di antara ganjaran yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala at-taufiq wal hidayatu laha qabla amaliha, yaitu mendapatkan taufik hidayah sebelum amaliha, sebelum dia mengerjakan al-amalus salihah tersebut. Berarti Allah Subhanahu wa taala ikan tiba tiang pelungguh taufik khalqu qudratil ta'ah, khalqu qudratil ta'ah. Ulama memberikan definisi taufik ini adalah khalqu qudratil ta'ah, yaitu menciptakan kemampuan untuk berbuat taat. Berarti ketika tiang pelungguh melakukan perbuatan taat, ini karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan. Ini dapat tiang pelungguh yang memiliki kemampuan niki penuh dengan mene melakukan perbuatan taat, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan taat. Berarti dia mampu tiang pelungguh melakukan perbuatan taat, mampu dia sembahyang, Allah Subhanahu wa taala ciptaan kemampuan itu oleh tiang pelungguh. Dia mampu tiang pelungguh bersedekah, memberikan sumbangan misalnya, Allah Subhanahu wa taala yang membuat tiang pelungguh mampu. Allah Subhanahu wa taala yang memodalkan tiang pelungguh. Kenapa tiang pelungguh hepian nabi-nabi ini al-mukarram? Wal hidayah laha li-ta'ah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk berbuat taat. Selain diberikan kemampuan untuk bisa berbuat taat, Allah pun memberikan petunjuk supaya tiang pelungguh niki berbuat taat. Niki termasuk daripada upah dengan Allah Subhanahu wa taala niki, ganjaran qabla amaliha, sebelum tiang pelungguh melakukan amal ta'ah, amal taat tersebut. Hatta ja'alaka ahlan lil wuqufi baina yadayhi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu pantas untuk menghadap kepadanya, untuk berdiri di hadapannya. Berarti alhamdulillah diizinan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Diizinan tiang pelungguh tersebut untuk sembahyang 5 waktu. Diizinan tiang pelungguh tersebut untuk melakukan perbuatan taat yang lain. Niki Allah Subhanahu wa taala yang membuat yang pelungguh pantas untuk menjadi demikian tersebut, Ustaz. Berarti Allah Subhanahu wa taala pantasan aja dulu, biar jadi nyocok. Sebenarnya yang pelungguh dia cocok. Dia cocok berarti untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala merasa menuikan adalah zat yang maha segala-galanya. Sila makin marak pakaian yang pelungguh kadu kering marak ni yang menghadap ke presiden cocok atau ni ke tak kira berpampres. Yo dengan biasa berjalan kadu sepatu marak ni ke, okey, apa denas selalu berikan apa sengih marak ni akan menuju kepada presiden. Dan cocok. Jadi demen dia menuju ke presiden, tepoh dan juga. Wah, ambil tebing sepatu, tebing de celana, tebing tangkong, ambil penyeksihan dulu, ambil tak aja cari ngerawas, baru cari protokol kaji presiden, menu, baru pertama. Tapi ada pantas dulu untuk menghadap dia presiden. Nggak nikah. Walillahil matsalul a'la. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiang pelungguh cocok pantas untuk menghadap kepadanya marah nikah. Niki adalah merupakan nikmat masa nikah. Nikmat ini tiang pelungguh niki pantas menghadap kepada Allah, berdiri beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi abanahu biqaulihi, itulah yang beliau jelaskan dengan ucapan beliau,
kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ati an radiyaka laha ahlan. Cukuplah balasannya untuk dirimu tersebut atas perbuatan taat. An radiyaka laha ahlan, ay an radiyaka lit ta'ati ahlan, yaitu meridaimu kamu pantas untuk berbuat taat. Niki merupakan ganjaran dari Allah, balasan dari Allah ketika tiang pelungguh dibuat pantas untuk berbuat taat. Miliar dengan dinar terpilih si Allah Subhanahu wa taala. Membuat tiang pelungguh saya jaga marak niki terpilih si Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu perbuatan taat bagaimana tahu perbuatan taat laku dimilih. Ini terpilih si Allah Subhanahu wa taala buat tiang pelungguh ternyata terpilih si Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika tiang pelungguh dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat taat kepada Allah, berarti menunjukkan bahwa tiang pelungguh akan ditambahkan nikmat. Semakin berbuat taat, semakin berbuat di nikmat barak nikah. Qultu li'anna al-malika la yad'u li khidmatihi illa man yuridu an yukarrimahu. Kata beliau, kata Ibnu Ajibah, karena seorang raja tersebut tidak akan mengundang orang untuk berkhidmat kepadanya, untuk melayaninya, illa man yuridu an yukarrimahu, kecuali orang yang ingin dimuliakannya. Wala yadkhulu li hadratihi illa man yuridu an yu'azzimahu, dan wala yudkhilu li hadratihi. ولا يدخل لحضرته إلا من يريد أن يعظمه. Dan Allah Subhanahu, seorang raja tersebut tidak akan memasukkan lihadratihi, ke hadapannya, kecuali man yuridu, itu orang yang raja ingin mengagungkannya. Wala yansibu lahu illa ahlal fadli wat takrimah, dan tidak menghubungkan kepada dirinya kecuali orang-orang yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Berarti yang buat undang si Allah Subhanahu wa taala, yang buat kena agak marak nikah. Agak ketika seseorang tersebut diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mengundang kecuali orang-orang seperti baru nikah. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ayat Al-Qur'an gitu. Ayat Al-Qur'an surat An-Nur rasanya. Maka sekiranya sekiranya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, tiadalah bersih salah satu di antara kalian selama-lamanya, bersih dari perbuatan keji, perbuatan maksiat. Berarti yang pelungguh ini bisa menghindari perbuatan maksiat, dia tuah anganan perbuatan maksiat ini semata-mata karunia dengan Allah. Ada sila, alhamdulillah yang pelungguh hendak tapi anganan perbuatan maksiat. Kadang-kadang yang pelungguh hendak tolenangan untuk melakukan perbuatan maksiat. Sebagian dengan perbuatan maksiat dole angan, ada sebagian dengan berbocik dole angan, ada sebagian dengan bermoto dole angan, ada sebagian dengan meminum minuman keras dole angan marak nikah. Perbuatan maksiat dole angan. Lalu yang pelungguh marak nikah tapi si Allah Subhanahu wa taala ninuah tolenangan. Nikah merupakan nikmat. Ada kira dan tebing angan marak nikah mukaram repot. Repot dekatnya lawan angan. Lalu ende dan ikan marak nikah. Angan tiang pelungguh nikah kesibukan si Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan taat. Piran tengaji, belit tengaji, jampiran tengaji, jampiran sembahyang enggak. Nikah Allah Subhanahu wa taala icat marak nikah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala al-mukarram. فالتوفيق لها أعظم منة وأكبر جزاء على وجودها. Maka taufik berbuat taat tersebut, taufik berbuat taat itu a'zamu minnatan, yaitu karunia yang paling agung, wa akbaru jazaan, dan karunia yang paling besar. Nabi balasan yang paling besar.
paling besar balasan, paling agung karunia dan paling besar balasan ala wujudiha, atas adanya perbuatan taat tersebut. Berarti Allah Subhanahu wa taala berarti ketika dia belum tebing taufik ketika berbuat taat, dia merupakan karunia yang teragung dan balasan Allah yang paling besar. Karena perbuatan taat ini saling tarik menarik. Makin gawe perbuatan taat, medan gawe perbuatan taat hal lain yang terus baraknikah saling berurut. Li'annaha tahaqqaqa lil 'abdi thalathan. Karena perbuatan taat tersebut tahaqqaqa lil 'abdi li'annaha tuhaqqiqu lil 'abdi thalathan. Karena perbuatan taat tersebut tuhaqqiqu, itu benar-benar menjadikan ada pada seorang hamba tersebut 3 perkara. Awwaluha tashihul isbah li maulahu biwajhin ma. Itu adanya perbaikan hubungan dengan Tuhannya dengan cara apapun. Wa wujudul iqbal alaihi bi saratin ma. Itu adanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apapun. Tsalitsu iqamatu rasmil ubudiyyah fil jumlah, yaitu mendirikan, menegakkan, melaksanakan gambaran atau bentuk daripada penghambaan fil jumlah, ay fi ba'd al-ahwal. Berarti ketika dia belum melakukan perbuatan taat, berarti dia belum memperbaiki keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia belum melakukan perbuatan taat, pada saat tersebut dia belum sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang pelungguh sedang melakukan perbuatan taat, maka pada saat tersebut yang pelungguh sedang melaksanakan bentuk daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahara. Wallahu a'lam. Qalahu Syekh Zarruq radhiyallahu anhu. Wa minha ay wa min al-umur al-mu'ajjalah tersebut ma yaridu ala qalbi hala 'amaliha min al-mu'anasati bihi wal qurbi lahu. Di antara ganjaran yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia tersebut, sesuatu yang hinggap pada hati pelaku taat tersebut hala amaliha, pada saat yang melakukan perbuatan taat, minal mu'anasati bihi wal qurbi lahu, yaitu adanya rasa gembira dengan Allah Subhanahu wa taala, adanya rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat al-mukarram. Ketika dia pelungguh melakukan perbuatan taat, yang pelungguh merasa damai, tenteram, bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan diri yang pelungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat al-mukarram. Nikmat yang dinamakan yang pada wa huwa alladhi dzakarahu biqaulihi fal 'amilina jazaa'an ma huwa fatihu 'ala qulubihim fi ta'atihi. Cukuplah orang-orang beramal tersebut sebagai balasannya ma huwa fatihu, sesuatu yang Allah bukakan pada hati mereka pada saat taat, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lungguh nikah pasti akan merasakan ada nikmat yang luar biasa para nikah. Nikah rasa tersebut nikah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa nikmat tersebut nikah merupakan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala al-mukarram. Qultu walladhi fatahahu ala qulubihim fi halatil amal thalathun. Dan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pada hati hamba-hamba yang berbuat taat pada saat dia berbuat taat di ketiga perkara. Muhadaratun, itu hudurul qalbi. Hatinya tersebut merasa Allah Subhanahu wa taala hadir. Dalam hatinya tersebut mengingat Allah. Hudurul qalb. Au muraqabatun, itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyahadatun au musyahadatun, atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Dia dapat menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan dengan hatinya. Bal muhadaratu lil talibin. Muhadarah, hudurul qalbi tersebut adalah bagi talibin, orang yang masih menuntut, mencari. Wal muraqabatu lis-sa'irin. Adapun muraqabah niki bagi orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal musyahadatu lil wasilin. Musyahadah tersebut menyaksikan
Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah tersebut adalah bagi orang-orang yang sudah sampai al-muqarrab. Yang dimana ketiga-tiganya niki adalah nikmat selaput niki jemaah. Al-muhadaratu lil-umum, maka hudurul qalbi untuk orang awam, untuk umum. Wal muraqabatu lil khusus, muraqabah untuk orang khusus. Wal musyahadatu lil khususil khusus. Wa kullu yusamma khusyu'an, dan semuanya tersebut dinamakan dengan khusyuk. Namun derajat khusyuknya tersebut berbeda. Dan kenikmatan yang dirasakan pun berbeda-beda maranihnya sesuai dengan maqam mereka. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, al-khusyu'u itraqus sirri ala bisaqin najwa bistikmali na'til haibati wal-dhawbani tahta sulqanil kashfi wal-imha'i inda ghalabatit tajalli. Intaha. Wallahu a'lam. Nanti kena barat ni kira artian daun artian ini tinggal cara bahasa lagu maksud. Wallahu a'lam. Wa yakhtassu al-maqam ats-tsalits bi qurratil 'ain. Wa qala Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, ma yajiduhu fi halati at-ta'ati thalathun. Apa yang dia temukan pada saat melakukan perbuatan taat, tiga perkara kata beliau. Awwaluha wujudul unsi bihi fiha bi rauhi iqbalihi, yaitu adanya al-unsi bihi, yaitu rasa kedamaian, ketentraman dengan Allah Subhanahu wa taala, fiha, di dalam ibadah tersebut, bi rauhi iqbalihi, yaitu dengan rasa gembira menghadapnya tersebut. Wa minhu ma yaqa'u min ar-riqqati wal khusyu', dan di antaranya tersebut adalah apa yang berupa kelembutan hati yang khusyuk. Kadang-kadang yang dulu akan merasakan asik, nangis irah pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kena sembahyang ni jemaah. Dia kadang-kadang bermegah ada maka silong dak asik, silong bermeh jaga dalam aku di sekali meh dia datang dalam mukarrah sekali meh. Pada saat datang tersebut yang belum merasakan nikmat. Lalu kadang-kadang sepenuh dosa yang belum dan ini subhanallah mungkin dan ini tanda di penuh dosa ni kalau al-mukarrah ni kan tanda penuh dosa dia tanda keras hati marah ni kan. Okay. Bahwa seseorang tersebut terhalang untuk bangun malam tersebut karena dosa yang dilakukan pada siang hari. Dia suruh terhalang untuk bangun malam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia belum kotor. Siang hari tersebut banyak dosa dilakukan, yang belum kotor, itu yang membuat yang belum tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berat ya, mati. Mara baru ni ke insyaallah pengalaman dia belum pribadi dia apalagi belum ni pasti pernah merasakan. Kadang-kadang suatu saat ketika dia belum sujud marane ke dalam tahajud tersebut yang belum menangis, mengeluarkan air mata karena ambil nulis makni ke jalan bermegiram. Lalu kadang-kadang mereka sampai beltong kening dan ini. Ya, subhanallah.